Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media baru-baru ini agaknya memang dikejutkan dengan kembalinya aktris yang juga komedian senior Po Ati, yang tiba-tiba saja muncul dengan membawa kabar perihal kesedihan lantaran takut diramalkan akan meninggal dunia setelah mendengar ramalan akhir tahun yang diramalkan oleh selebriti sekaligus anak indigo Roy Kiyoshi. Ya, Roy Kiyoshi dalam bincang-bincangnya bersama tim Intens Investigasi di awal tahun silam memang sempat menyebutkan akan ada aktris senior berjenis kelamin perempuan diprediksi akan menghadap Sang Maha Pencipta karena penyakit kanker yang dideritanya. Lantas bagaimana pula cerita Po Ati mendengar ramalan yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi? Benarkah pula dari ketakutan akan ramalan tersebut, kini justru membuat Po Ati lebih menjaga kesehatan dan rajin memeriksa kesehatannya? Roy Kiyoshi memang banyak meramalkan hal yang terjadi, termasuk diantaranya dari kalangan dunia selebriti yang masih rentan akan kabar tak sedap. Lantas bagaimanakah Roy Kiyoshi memprediksi biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang seperti diketahui baru saja pulang dari ibadah umrohnya ke Tanah Suci Mekah yang dikabarkan untuk memperbaiki hubungan di antara mereka? Benarkah pula Roy Kiyoshi memprediksi kembali akan datang kejutan dari single terbaru Lesti bertajuk Angin yang akan semakin sukses membawa Lesti ke puncak ketenaran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah hiruk-pikuknya dunia entertainment tanah air, memang ada saja kabar tak terduga yang kali ini datang dari aktris yang juga komedian senior Po Ati. Lama tak muncul di layar kaca, Po Ati tiba-tiba saja muncul dengan membawa kabar perihal kesedihan lantaran takut diramalkan akan meninggal dunia setelah mendengar ramalan akhir tahun yang diramalkan oleh selebriti sekaligus anak indigo Roy Kiyoshi. Ya, ungkapan tersebut memang diucapkan Po Ati saat berbincang dengan presenter kenamaan tanah air Melanie Ricardo dalam channel YouTube pribadinya beberapa waktu silam. Tak ayal kabar ketakutan dari Po Ati ini pun langsung membuatnya kembali teringat akan hal yang disampaikan oleh adik kandungnya yang juga pemuka agama, yang dalam mimpinya di awal Januari 2024 lalu menyampaikan pesan agar Po Ati lebih memperbaiki diri dan juga ibadahnya. Karena diramalkan akan meninggal dunia di tanggal 10 Juli 2024 lantaran penyakit polip di usus yang sudah dideritanya sejak lama. Iya, itu berawalnya dari mimpi dulu, gitu kan. Mimpi itu di bulan Desember. Mimpi adik datang dalam mimpi. Dia bilang katanya suruh banyak-banyak bertobat, suruh banyak zikir, suruh banyak sholat, suruh banyak sedekah. Karena katanya saya mau dipanggil sama Allah tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Itu mimpinya di dalam bulan Desember. Nah, di awal-awal Januari itu ngelihat TikToknya itu, bukan ngelihat sih sebenarnya, lagi ngelihat TikTok lain, tapi kan scroll ada Roy Kiyoshi. Ceritanya meramal tentang 2024 lah gitu. Segala macam ramalan tuh dia sebutin lah, salah satunya ada bilang ada artis senior yang akan meninggal di tahun 2024. Dia kena penyakit kanker.
itu perempuan katanya gitu. Nah itu yang bikin agak stres kalau nggak bisa tidur ya betul lah karena dari mimpi itu disambungin sama Roy itu matching gitu ya kan ada yang bilang katanya meninggal tanggal 10 bulan 7 tahun 2024 terus Roy Kiyoshi bilang akan ada artis senior yang akan meninggal di tahun 2024 karena sakit kanker itu aja jadinya nempel di otak nggak bisa tidur gitu. Sementara itu sedikit mundur ke belakang, Roy Kiyoshi dalam bincang-bincangnya dengan tim intens investigasi di awal tahun 2024 silam memang sempat menyebutkan akan ada aktris senior berjenis kelamin perempuan diprediksi akan menghadap Sang Maha Pencipta karena penyakit kanker yang dideritanya. Hal ini agaknya yang dilihat oleh Mpok Ati dan membuat air matanya tak bisa tertahan saat berbincang di podcast. Terlebih lagi menurut Po Ati dalam podcast tersebut, penyakit yang dideritanya kini ternyata merupakan turunan dari kedua orang tuanya yang memiliki penyakit serupa, yaitu kanker usus dan ayah kanker paru-paru. Ece harus tobat karena Ece mau dipanggil Tuhan. Jadi saya ini memprediksi ya, bukan kayak meramal atau gimana. Jadi saya merasakan dalam prediksi saya yang saya lihat, saya merasakan adanya artis yang sakit memang. Tapi saya belum tahu, saya belum menyatakan prediksi saya kankernya apa dan segala macam. Tapi saya juga nggak mau merujuk pada satu artis siapa itu gitu ya. Saya belum berani mengungkapkan itu usianya, tapi saya hanya bisa bilang dalam vision saya, di prediksi saya adalah ya udah lumayan sih harusnya senior di dunia public figure seperti itu. Dan kalau saya lihat sebenarnya berita sakitnya beliau sudah memang dari kemarin. Kalau misalnya terlihat di media, TV, saya juga pastikan saya nggak bisa bilang. Nggak bisa di-spill juga, aku mau takut melanggar norma agama. Karena memprediksi atau meramal sesuatu juga, kalau orangnya tahu, tersinggung, itu juga bikin orang kepikiran, itu kan juga jadi bikin rusuh ya. Maksudnya rusuh sekeluarga mereka, jadi kayak ketakutan yang berlebihan. Ya, meski tak menyangkal dibuat takut yang luar biasa akibat ramalan tersebut, bahkan meneteskan air mata di podcast Melanie Ricardo. Hal tersebut tak lantas membuat Po Ati berserah diri. Ditemui beberapa pekan silam, kini justru membuat Po Ati lebih menjaga kesehatan dan rajin memeriksa kesehatannya. Bawahnya 71 bagus Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih. Sekarang di kaum saya yang versi dulu. Kodok, kolesterol juga habis. Ya. Ini yang darahnya tinggi, kalau baiknya. Kalau darahnya tinggi iya. Oh gitu. Ini habis makan. Jadi kok harus gimana? Harus diet? Enggak juga ya. Oh jadi termasuk enggak ada. Termasuk normal. Oh gitu. Iya. Karbo ya. Roti nggak boleh ya. Terima kasih. Oh kalau kesehatan wajib ya. Empo berobat setiap hari di Sinseh ya. Terus Empo juga ke dokter tetap. Alhamdulillah jantung normal, asam urat tadi normal. Cuma gula darah aja yang lebih tinggi sedikit karena makannya tadi sedikit agak jorok.
Itu sih bahagia banget seumur empok 67 mau 68 jantung masih sehat itu the best banget. Karena balik lagi pola pikiran sama hati harus dijaga. Di pola pikiran harus lepas. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kepengen itu, kepengen ini, kepengen ono, kepengen ene. Pokoknya dijauhin. Jalanin aja hidup apa adanya. Mengalir kayak air, mengalir kayak air sungai kali gitu. Terus hati juga harus dijaga, harus bersih, nggak boleh dengki, nggak boleh iri, nggak boleh jutek. Pokoknya semua yang jelek-jelek buang. Sementara itu, di tengah kesedihan Po Ati, Roy Kiyoshi juga meramalkan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Seperti apa ramalan Roy Kiyoshi? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Berpindah dari kesedihan yang dirasakan Po Ati mendengar prediksi dari Roy Kiyoshi, jagat dunia hiburan tanah air sebelumnya juga sempat dibuat heboh dengan kabar pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang memilih untuk melakukan ibadah umroh di tengah permasalahan rumah tangga yang menimpanya. Ya, keduanya seperti diketahui melangsungkan ibadah spiritualnya tersebut di tengah banyak orang menikmati momen libur tahun baru mereka. Sedangkan pasangan ini memilih umroh diduga karena desakan keluarga yang ingin memperbaiki permasalahan rumah tangga mereka yang sempat retak. Lantas seperti apa Roy Kiyoshi melihat hal ini? Benarkah beribadah umroh bisa menjadi jalan bagi mereka untuk memperbaiki komunikasi di antara mereka yang dikabarkan sempat terhambat? Lagi istirahat, ini baru jam 5 dari pagi, jadi istirahat kalau aku hadirin undangan. Doa apa sih yang nonton aja ya filmnya. Kalian kabarnya yang Nggak ada, doain aja. Maaf ya. Izin aku lewat ya, pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada berbagai masalah. Semoga apa yang saya prediksi ini salah. Ketika mereka sudah pulang umroh, semoga saya doakan kembali baik-baik. Tapi kalau memang nggak baik-baik lagi, ya saya pasrahkan saja pada mereka berdua. Tapi menurut saya, keretakan rumah tangga ini harus introspeksi satu sama lain. Ya, seperti diketahui sebelumnya, saat dan pasca melangsungkan ibadah umrohnya ke Tanah Suci, makam para rasul tersebut, agaknya tidak ada satupun yang berubah dari hubungan mereka, bahkan santer pula dikabarkan keduanya malah semakin terlibat konflik. Terutama saat Teuku Ryan dan Ria Ricis dikabarkan tidak satu kelas penerbangan dan tidak ada sedikit pun momen kebersamaan mereka seperti yang terlihat di unggahannya masing-masing. Lantas saran apa yang ingin disampaikan Roy Kiyoshi? Benarkah cara apapun akan nihil jika dilakukan sebelum keduanya memperbaiki? Coba tanya langsung. Tapi sama yang pesawat katanya Iya beda. Bisa. Itu gimana Bu? Itu gimana? buat Rian sama Ricis Iya, tanyakan langsung kepada orang. Tapi baik itu mungkin ditanya Maris langsung ya. Pokoknya intinya mohon doanya aja semoga. Berdoa sambil sendiri sambil. Bantah semua isu ya. Iya. Kita yang sini mau ibadah dulu, jadi kita nggak bahas dunia dulu. Ya. Pasti kita kan ziarah di sana ya, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke semua Jabal Rahmah dan lain-lain. Insyaallah semua kita. Memang saya ngelihat ada unsur-unsur perceraian. Tapi ya Mbok ya bisa nggak ya kita rujuk kembali? Atau bisa nggak diomongin atau introspeksi diri lagi gitu. Jadi ya apa yang saya lihat semoga itu tidak terjadi. Semoga perpisahan
semoga tidak terjadi. Nggak komen sih itu. Aroma yang kecium memang pertikaian dan perpisahan gitu. Ya moga-moga setelah berpisah masih kontak, masih sayang sama satu sama lain, tapi kondisinya mungkin udah jadi temen, jadi mantan gitu. Jadi ya saya berharap ada jalan terbaik buat beliau-beliau. Pasti harus selesai jadi mantan suami, mantan istri, tidak menutup kemungkinan agar dia bisa tetap jadi temenan satu sama lain gitu. Kalau masih temenan kan masih bisa ngurus anak bareng-bareng. Sementara itu, Lesti Kejora baru-baru ini mengeluarkan single terbarunya bertajuk Angin. Seperti apa Roy Kiyoshi memprediksi kesuksesan lagu terbaru Lesti? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Sementara itu, terlepas dari prediksi yang diduga menyasar kepada Mpok Ati dan pasangan Teuku Ryan dan Ria Ricis, jagat dunia hiburan tanah air juga agaknya tak hanya berisikan kabar buruk menimpa para pelakunya. Seperti datang dari penyanyi Lesti Kejora yang baru-baru ini merilis single terbarunya bertajuk Angin. Diluncurkan belum seminggu, lagu terbaru milik istri Rizky Bilar ini pun langsung merangkak naik dan mengalahkan beberapa lagu populer lainnya dan menjadi trending nomor 1 di kolom trending musik YouTube dengan perolehan lebih dari 2 juta penonton. Dan ditambahkan oleh Roy Kiyoshi, dengan diluncurkannya single terbaru Lesti tersebut, diprediksi mampu membuat nama Lesti lebih bersinar dari sebelum-sebelumnya. Bahkan lagu tersebut ini pun dapat membuat nama Lesti lebih besar dan bisa lebih mendapatkan apresiasi dari para penggemarnya. Saya sangat senang sekali mendengar kabar akan rilisnya lagu baru ya. Lagu barunya si Lesti Kejora, Resti. Jadi aku ngerasa si dari Lesti ini akan menuai banyak pujian. Dan saya pun, walaupun saya nggak kenal secara personal, tapi saya merasakan bahwa ini adalah sebuah babak baru juga untuk Leslar, apalagi Lesti supaya untuk makin naik lagi, makin bersinar. Itu adalah kesempatan tahun 2024. Dan berita baiknya dengan meluncurnya lagu baru ya, ini bisa tambah masyarakat yang happy, tambah suka, apalagi fans-fansnya Leslar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.